Karena pulangnya malam terus, video yang mau diedit numpuk banget. Oh iya, hari ini aku mau pergi ke lapangan dalam rangka rekontek. Sebelum ke lapangan wajib sarapan dulu, nasi lemak aja. Hari ini kami mau ke perusahaan pemakai air yang ada di Kecamatan Langgam. Jadi setiap perusahaan yang menggunakan air sungai atau air permukaan wajib mendapatkan izin dari Menteri PUPR dan rekomendasi teknis atau rekomtek dari kantorku. Kalian kebayang gak sih kalau kalian kerja di PUPR kayak aku? Harus tahan banting karena sering dinas luar kota. Karena aku kerja di Balai Wilayah Sungai yang menangani 4 wilayah sungai kewenangan pusat, wilayah Sungai Rokan, Indragiri, Kampar, dan Siak. Kalian tahu gak sih, bahkan ada wilayah sungai yang melintasi 3 provinsi. Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Kebayangkan capeknya kami. Riau aja udah luas, ditambah lagi provinsi-provinsi lainnya. Karena itu kerja di PU harus tahan banting. Tapi di lapangan gak dibanting kok. Singgah di sini dulu. Kita mau beli cemilan 10 dulu. Lalu kita lanjutin perjalanan kita. Oh iya, perusahaan pemakai air ini adalah pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit biasanya jauh dari pemukiman penduduk dan tentunya ada di dalam perkebunan kelapa sawit. Kondisinya kalau kita ada di dalam perkebunan kelapa sawit itu biasanya susah sinyal. Karena itu kami juga nggak berani kalau hanya minta Sherlock aja dari perusahaannya untuk menuju ke pabrik kelapa sawit. Kebayangkan lagi di dalam kebun sawit, ngikutin Google Map, malah hilang sinyalnya. Dan di dalam perkebunan kelapa sawit itu biasanya sepi yang lewat di sana. Jadi kalau kesasar bingung mau minta tolong siapa. Karena itu biasanya kami janjian di jalan besar supaya orang perusahaannya ngiringin kami masuk ke pabrik kelapa sawit daripada nyasar. Jalannya banyak yang berlubang-lubang kayak gini. Pokoknya kalau ke lapangan emang gak ada jalan yang mulus. Nah, akhirnya ketemu jalan berpasir. Kalau jalannya kayak gini, itu tandanya udah mau nyampai. Kalau jalan sirtu gini emang banyak debunya banget. Kadang-kadang debu ini juga bikin jarak pandang kita jadi dekat. Jadi susah ngelihat ke depan. Karena aku sering pergi ke pabrik kelapa sawit yang ngelewatin perkebunan kelapa sawit, jalan perkebunan ini udah termasuk yang mulus. Mendahului trailer ini emang PR banget. Karena trailernya bikin jalannya berdebu banget. Kita susah ngelihat lawan di depan. Mana trailernya panjang lagi. Tapi nggak mungkin juga kami nggak ngedahuluin si trailer ini.
Nah, lihat deh itu. Kalian lihat kan di depan ada asap hitam? Itu tandanya PKS-nya biasanya ada di situ. Mudah-mudahan ya PKS yang kita tuju bukan PKS yang lain. Nah, udah sampai pos security-nya. Itu juga udah kelihatan asapnya, kayaknya di situ deh tempatnya. Syukurlah udah mau sampai. Ternyata bukan itu. Gak jadi seneng. Lanjut masuk kebun-kebunnya. Setelah bertanya-tanya dalam hati kapan sampai, akhirnya kami ngelihat asap lagi. Kali ini beneran sampai, ini pos security-nya. Kita ke kantornya dulu. Di kantor ini kita nyelesain administrasi kayak tanda tangan SPPD, tanya jawab atau minta data, ataupun tanda tangan berita acara lainnya. Nah, kita lanjut ke lokasi intake. Intake itu maksudnya pengambilan air. Jadi kita mau ke sungainya. Kalau ke lapangan gini ya jalannya, aku paling takut meniti kayak gini, tapi ini lumayan gede buat napaknya. Jalan terus ngikutin bapak-bapaknya. Udah mulai kelihatan rumah pompanya. Ini sungainya, namanya Sungai Dayung. Lebar sungai ini 3-4 meter dengan kedalaman 35-50 cm pada muka air normal. Ini pompa yang digunakan untuk menghisap air dan ini flow meternya. Di sini kita ambil koordinatnya dulu. Kita lanjut menuju kolam tampungan. Jadi dari Sungai Dayung tadi menuju ke kolam tampungan, airnya dialirkan melalui pipa yang hitam ini, atau yang dikenal dengan pipa HDPE. Jarak dari sungai tadi ke kolam tampungannya sekitar 50 meter. Ini dia kolam tampungannya dengan dimensi 70 kali 40 meter dan dalam 5 meter. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Oh iya, jangan lupa semua info yang didapat dicatat. Ini kita menuju tempat kita parkir mobil tadi. Oh iya, kami numpang mobil double gardennya perusahaan ini. Kalau naik mobil kantor nggak lewat. Ini kita mau lihat limbahnya dan WTP-nya. Menuju limbah dan WTP harus melewati pabriknya. Seperti ini penampakan dari pabrik kelapa sawit. Jadi pabrik kelapa sawit ini menggunakan air permukaan atau air sungai untuk keperluan produksi dan domestik
Domestik itu maksudnya kebutuhan air untuk perumahan karyawannya. Ini dia kolam limbahnya. Jadi pengolahan limbahnya secara LAN aplikasi, dan kolam limbahnya ada 13 buah. Gak jauh dari kolam limbah tadi, kita mau menuju ke WTP-nya. Ini dia WTP-nya, Water Treatment Plant, atau instalasi pengolahan air. Setelah dari WTP, kami mau lihat LAN aplikasinya dulu. Tinggi-tinggi banget ya pohon sawitnya. Nah, ini LAN aplikasinya. Lalu kita lanjut lagi menuju kantornya tadi, karena mobilnya kami tinggal di situ. Karena semua data dan dokumentasi sudah kami kumpulkan, sekarang waktunya cari makan. Kita menuju kota dulu. Kalau di sini hutan-hutan semua, jadi mustahil banget bisa dapat tempat makan. Kami mau makan di sini. Rumah makan terapung Airin Langgam. Harus ngelewatin jembatan kecil ini. Tempat makannya lesehan. Namanya juga rumah makan terapung, jadi pemandangannya sungai. Makannya jadi tambah nikmat karena pemandangannya sungai. Ini menu makanannya enak banget. Mari makan. Setelah selesai makan, kita lanjut pulang. Segitu dulu, makasih udah nonton.